Aiwat merupakan salah satu kampung yang terletak di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Butuh sekitar 2-3 jam perjalanan dari Asiki untuk tiba di sana. Itu pun harus melalui perjalanan darat dan diteruskan dengan menaiki ketinting atau perahu kecil. Di kampung ini, kami ingin menemui seorang gadis kecil bernama Faustina Mai Wau. Sekilas, Faustina terlihat layaknya anak-anak biasa. Namun di balik senyumnya yang riang, kondisi kesehatannya tidaklah baik-baik saja. Jika diperhatikan, terdapat benjolan sebesar kepalan tangan orang dewasa di area lehernya. Itu awalnya yang kau lihat, dia posisi seperti apa? Mulai dari masih kecil. Dari kecil begitu dia tinggal sampai Pas di bawah telinga sini atau di belakang? di sini. Begitu mengetahui ada yang tidak beres, Davrosa sempat memeriksakan kondisi Faustina ke klinik dan rumah sakit. Upaya pengobatan sayangnya terhenti karena keterbatasan biaya. Akses fasilitas kesehatan memang masih sulit dijangkau untuk sebagian besar masyarakat Kampung Aiwat. Oleh karena itu, Davrosa menyambut hangat bantuan yang ditawarkan dari TSE Group untuk pengobatan Faustina. Dalam hal ini, TSE Group memberikan bantuan akomodasi selama Faustina menjalani pengobatan ke Yogyakarta hingga kembali ke Papua. Rangkaian pengobatan Faustina pun dimulai dari klinik Asiki. Setelah menjalani pemeriksaan fisik, maka dokter memutuskan untuk merujuk Faustina ke fasilitas kesehatan yang lebih besar agar Faustina bisa mendapatkan pemeriksaan yang lebih komprehensif, yaitu ke RSUD Merauke. Jadi dari hasil wawancara medis, ya, kemudian dari hasil pemeriksaan fisik yang saya lakukan, saya bisa mengatakan bahwasanya anak Faustina ini menderita tumor. Jadi saya sudah disampaikan ke keluarga tadi bahwasanya sebaiknya anak ini dirujuk ke tempat yang lebih lengkap, di mana rumah sakit tersebut bisa melakukan penanganan lebih lanjut kepada anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis dan hasil laboratorium yang kami terima, dokter kembali menyarankan untuk merujuk Faustina ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dari segi peralatan medisnya. Maka setelah melalui sejumlah pertimbangan, kami usulkan Faustina untuk menjalani pengobatan di kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang menyandang status istimewa selain Jakarta. Meski wilayahnya hanya terdiri dari 5 kabupaten dan kota, Yogyakarta memiliki 55 unit rumah sakit, 121 unit puskesmas, dan 5.724 posyandu. Ini menjadikan Yogyakarta sebagai provinsi yang unggul dalam hal fasilitas kesehatan. Selain fasilitas kesehatannya yang unggul, Yogyakarta juga termasuk salah satu kota paling nyaman ditinggali karena perpaduan modernitas dan tradisi yang kental serta biaya hidup yang tidak terlalu tinggi. Kenyamanan hidup yang ditawarkan Yogyakarta ditambah jumlah fasilitas kesehatan yang mumpuni telah menjadi magnet bagi orang-orang dari berbagai daerah yang mencari kesembuhan, termasuk orang-orang dari Indonesia bagian timur. Alasan inilah yang membuat kami memutuskan untuk menerbangkan Faustina dan ibunya untuk menjalani pengobatan di Yogyakarta. Sampai di Merauke dan pas kami ke rumah sakit dan dokter bilang di sini tidak bisa, harus dirujuk lagi. Dan pada saat itu saya sampaikan sama keluarga di kampung dan mereka bilang sudah, kalau memang tidak bisa dioperasi di situ, di Merauke, ya sudah bawa pulang saja, bawa pulang Faustina. Tapi saya melawan dengan saya punya keluarga sendiri, bahwa saya punya anak ini, Faustina ini, harus saya bawa sampai dimanapun, kota manapun, sampai ia harus sembuh, baru saya kembali bawa pulang. Di Yogyakarta, kami akan membantu pengobatan Faustina yang mengidap lipoma. Lipoma adalah sejenis tumor jinak yang tumbuh di bawah kulit,
tepatnya di antara kulit dan lapisan otot. Lipoma bisa tumbuh di bagian tubuh manapun, mulai dari leher, punggung, bahu, lengan, dan lain sebagainya. Vonis ini diketahui setelah dokter melakukan sejumlah prosedur untuk menegakkan diagnosis. Prosedur tersebut meliputi biopsi, USG, dan hasil pencitraan seperti CT scan dan MRI. Beruntung Yogyakarta memiliki fasilitas kesehatan sekelas Rumah Sakit Dr. Sarjito yang memiliki alat-alat pengobatan canggih dan tim dokter yang mumpuni. Penyebabnya adalah terjadinya perubahan perilaku sel. Orang mengatakan suatu proses mutasi sel. Mutasi itu artinya terjadi perubahan gen selnya itu, sehingga dia membelahnya itu lebih cepat daripada yang normal. Bahwa kami boleh berada dalam satu perjuangan, yaitu perjuangan untuk anak Faustina boleh mendapatkan proses pengobatan yang baik dan layak secara manusiawi. Tindakan pembedahan yang dijalani Faustina pun cukup beresiko karena letak tumornya yang berada di leher. Untuk kasusnya anak Faustina, itu pertimbangan saya adalah dia berada di leher, dia di sana itu banyak pembuluh darah besar yang menghubungkan antara jantung dengan otak di kepala. Dan di sana itu di dekat tulang belakang. Tulang belakang itu tempat keluarnya saraf atau akar saraf, sehingga pertimbangan kita harus lebih. Jangan sampai itu nanti setelah kita lakukan baru mengatakan wah tahu begitu, nah itu tidak boleh. Jadi kita harus mempersiapkan, prepare supaya intinya adalah selamat. Ya, selamat itu tidak hanya pada pasiennya, ya timnya harus selamat, ya. Selama menjalani rangkaian pengobatan yang kadang berat dan melelahkan, Faustina tetap riang seperti biasanya. Sikap Faustina yang positif mengundang simpatik berbagai kalangan. Gelombang kasih sayang dan doa dari lintas agama pun berdatangan untuk gadis berusia 7 tahun ini. Mohon kelancaran dalam operasi Faustina Mind Wow. Keceriaan dan ketabahan Faustina juga tetap nampak jelang operasi bedah di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Sepanjang penantian hari besarnya, Faustina kerap bersindak gurau dan bermain dengan boneka-boneka kesayangannya. Ia pun kerap berceloteh tentang hal-hal yang ia sukai. Anak-anak memang punya cara yang unik untuk menghibur dirinya sendiri. Dan inilah cara yang dilakukan Faustina. Aku sudah ketemu biawak. Terus? Waktu itu aku duduk di tempat duduk belakang sana di kampung. Terus aku lihat biawak dan aku berteriak ke nenek kayak gitu. Mama dua! Suku datang sini sudah! Operasi pengangkatan tumor Faustina dijadwalkan pada 7 Maret 2023. Sebelum prosedur bedah dilakukan, dokter mengharuskan ia untuk berpuasa. Sebagai ganti pemenuhan kebutuhan cairan dan mempermudah pemberian obat, tenaga kesehatan pun memasangkan infus di tangan mungilnya. Selama prosedur bedah dilakukan, doa atas kelancaran dan keberhasilan operasi bedah Faustina selalu teriring. Kami duduk sambil berpegang erat pada keyakinan bahwa para dokter pasti berhasil melakukannya. Sampai ketika jam menunjuk ke angka 15.30, pintu ruang bedah Rumah Sakit Dr. Sarjito terbuka. Sebagai ibunya, Dafrosa diperkenankan masuk ke dalam ruang bedah. Dafrosa menemani Faustina hingga kondisinya stabil dan bisa dibawa keluar dari ruang bedah menuju ruang perawatan. Ucapan syukur tak henti terucap di ruang tunggu. Hari pertama pasca operasi, kondisi Faustina belum sepenuhnya pulih. Sejumlah peralatan medis masih terpasang di badannya.
Kenapa Tina rasa tidak semangat? Meski telah melalui serangkaian perjalanan yang naik turun layaknya roller coaster, namun secara umum kami merasa bahagia sebab kesembuhan malaikat kecil kami hampir menjadi kenyataan. Setelah penantian berbulan-bulan, jerih payah dan penyembuhan Faustina terbayarkan. Kemarin itu pas dengar selesai dioperasi ya, lega, senang, bersyukur sekali. Faustina tetap tinggal di rumah sakit hingga beberapa hari pasca operasi. Namun setelah perkembangan fisiknya dirasa semakin membaik, dokter mengizinkannya untuk menjalani rawat jalan. Di rumah sakit Dr. Sarjito, Faustina sudah banyak dikenal oleh para staf rumah sakit. Mungkin karena intensitas kami yang cukup sering bolak-balik rumah sakit dan pembawaan Faustina yang periang membuat keberadaannya mudah diterima orang-orang. Hari ini adalah jadwal untuk mengecek luka jahitan Faustina. Jika sudah sepenuhnya mengering, dokter membuka perban dan jahitan Faustina. Faustina sama dokter, terima kasih banyak. Iya, kamu pinter ya. Iya, sekolah yang pinter ya. Pada hari-hari biasa, ketika tak ada jadwal kontrol dokter atau hal-hal yang mengharuskan kami untuk berpergian, seringkali kami hanya menghabiskan waktu di rumah sewa yang terletak di Jalan Kepondang. Jadi kegiatan kami di sini tuh sehari-hari itu ya kami biasa itu diajak dia makan, cara makan yang baik. Terus kalau ada jadwal kontrol untuk ke rumah sakit ya kami biasa ke rumah sakit. Kalau setiap pagi itu biasa kami jalan-jalan pagi dan sore juga pun kami biasa jalan-jalan sore. Faustina kerap bermain dengan Naomi, teman yang ia kenal semasa tinggal di Yogyakarta. Naomi dia baik, dikasih boneka, dikasih permainan ini, dikasih permainan masakan-masakan, dikasih boneka-boneka. Di lain kesempatan, kami pun mengajak Naomi untuk berjalan-jalan. Di taman, dua sahabat itu bermain dan bersenda gurau bersama. Tawa mereka terdengar begitu renyah di telinga. Betapa mudahnya anak kecil dengan segala kemurnian dan keluguannya menjalin persahabatan. Dalam hati kami membatin, semoga nanti mereka tidak terlalu sedih ya ketika kami sudah harus pulang ke Papua. Di Yogyakarta, ratusan kilometer jauhnya dari rumah, kami telah membangun rasa kepercayaan diri Faustina. Kami memberikan dukungan yang ia perlukan supaya ia berani menjalani rangkaian pengobatan yang tidak bisa dibilang ringan. Bicara sama saya punya anak Faustina bahwa engkau tidak boleh takut, engkau harus berani supaya dokter membantu cabut Tina punya bintul ini, penyakit ini supaya Tina sembuh. Dan saya juga tuh sedih sekali. Apakah ini benar anak saya ini bisa dioperasi atau tidak? Pada saat itu juga saya serahkan semua sama Tuhan dan kami selalu berdoa. Atas keajaiban yang membuat semua hal yang nampak mustahil menjadi nyata, kami menaruh rasa optimis bahwa rasa kemanusiaan bisa menembus sekat-sekat agama, ras, dan jabatan. Terima kasih buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah bantu Tina untuk Tina operasi sampai dengan Tina sudah selesai operasi. Tina tidak meninggal di tempat operasi. Saya terima kasih banyak buat Tuhan Yesus. Saya bisa sembuh, saya bisa bermain dengan teman, saya bisa sekolah sampai jadi dokter Faustina Maibau.
Kurang lebih 2 bulan kami berada di Yogyakarta untuk menemani Faustina. Kini sudah waktunya kami berkemas untuk kembali ke kampung halaman. Lalu bagaimana dengan Faustina? Tentu Faustina ikut kami kembali ke Papua. Di sana ia akan meneruskan rawat jalan di rumah sakit terdekat. Perusahaan berkomitmen akan terus menyokong segala pembiayaan yang dibutuhkan oleh Faustina hingga dirinya sembuh total. Yang terbaru, melalui program CSC di bidang kesehatan, kami memberikan bantuan untuk operasi pengangkatan tumor kepada anak Faustina Mai Wow, di mana dalam prosesnya kami membantu memfasilitasi pembuatan kartu BPJS Kesehatan agar mendapatkan fasilitasi pengobatan gratis. Dan kami juga memberikan bantuan biaya akomodasi selama proses operasi di Yogyakarta. Perjalanan dari Yogyakarta ke Merauke memakan waktu seharian penuh dengan jam transit yang panjang di Makassar. Kami tiba di Merauke pada pagi dan melanjutkan perjalanan ke Asiki keesokan harinya. Sementara itu di Asiki, kakek dan paman Faustina sudah menunggu kedatangannya. Pertemuan yang haru pun tak bisa dihindari ketika keluarga itu saling bertemu. Berminggu-minggu hanya mengandalkan gawai untuk berkomunikasi, nampaknya telah memenuhi celengan rindu mereka. Setelah bermalam di Asiki, Faustina kami ajak untuk pergi ke klinik Asiki. Klinik Asiki merupakan klinik modern pertama di pedalaman Papua. Klinik Asiki memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti rawat inap, laboratorium, IGD, ruang bedah, dan lain sebagainya. Kegiatan operasionalnya sepenuhnya didanai oleh TSE Group sehingga masyarakat sekitar tidak dibebankan bayaran apapun jika ingin berobat. Program CSC TSE Group Papua di bidang kesehatan, kami memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di sekitar perusahaan melalui klinik-klinik yang dibangun di masing-masing unit kerja TSE Group. Panjang ya operasinya. Saya sudah periksa tadi di ruang perawatan, jadi bekas operasinya ya itu sembuh dengan baik ya. Saya lihat tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada tanda-tanda munculnya benjolan baru lagi ya. Jadi kalau mau dikatakan secara umum kondisi Faustina untuk bekas operasinya bagus. Beranjak siang, kami mengantar Faustina kembali ke Kampung Aiwat yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari Asiki dengan menggunakan speedboat. Transportasi sungai sampai saat ini masih menjadi pilihan utama masyarakat yang tinggal di kampung-kampung yang berada di sepanjang aliran Sungai Bovendigul. Kampung Aiwat hanya dihuni oleh puluhan kepala keluarga saja. Oleh karena itulah kekerabatan di sana luar biasa eratnya. Maka ketika kabar mengenai kepulangan Faustina di Kampung Aiwat tersebar, kawan-kawan Faustina berdatangan untuk menjenguknya. Mereka berpelukan dan melepas rindu bersama. Pemandangan tersebut tentu saja membuat kami terharu. Begitu pula dengan keluarga Faustina yang memang menunggu kesembuhannya sejak lama.
hentikan sedikit karena dia rasa karena sakit begitu dia kesedihan juga. Jadi waktu dia sekolah itu bergabung dengan teman, dia merasa bahwa teman-teman kan semangat. Dia kan rasa begini kan dia macam terpisah tinggal sendiri. Tiap hari, entah malam, pagi, siang. Kira itu Ibu Siska dia rasanya capek, tapi saya tidak. Terkontrol. Apa yang paling teter itu dari Ade ini selama di sana? Terkontrol. Sekarang saya anak cuma satu baru yang ini. Sehingga saya punya pemikiran itu di situ. Tiap kali saya terkontrol, tanya dengar. Perasaannya saya tuh sedih. Saya sedih itu bahwa anak lain itu tidak punya penyakit seperti saya punya anak. Cuma saya punya anak yang punya penyakit ini. Jadi saya sebagai orang tua saya rasa sedih. Itu perasaan saya. Setelah benjolan itu hilang, Mama gimana perasaan? Kalau setelah benjolannya hilang ini ya saya rasa senang sekali. Akhirnya penyakit yang selama 7 tahun yang tinggal di dia punya leher ini akhirnya habis. Saya sangat senang. Ternyata benar kata ungkapan yang mengatakan bahwa hal-hal terbaik tidak bisa dilihat melalui mata, tapi bisa dirasakan dari hati. Demikian pula kemanusiaan yang hanya bisa kita rasakan setelah menempatkannya di atas semua aspek kehidupan.